Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi makalah kelompok kami yang berjudul Sikap dan Tujuan. Baiklah, sebelum saya melanjutkan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama yaitu saya sendiri, Sandri Saputra. Yang kedua, Indra Ramadan. Yang ketiga, Mahendra Wijaya. Yang keempat, Teguh Azrianto. Yang kelima, Yusuf. Yang keenam, Faisal. Baiklah, selanjutnya yang pertama saya akan menjelaskan tentang GAP. GAP, pertama kali toko GAP dibuka pada tahun 1969 di Francisco dan menjual celana jeans dan rekaman. Dengan iklan yang gencar, GAP tumbuh secara cepat mencapai 200 toko pada tahun 1970-an. Dalam proses tersebut, GAP mempresentasikan citra keren dalam menjual barang-barang seperti thrift dan celana jeans yang mirip seperti pakaian dirancang desainer. Namun, tanpa arogansi, walaupun GAP pernah mengalami masa surut, GAP terus tumbuh di era 1980-an dan 1990-an. Pada tahun 2000, terdapat 1.800 toko GAP di Eropa, Amerika Utara, dan Jepang, termasuk toko baru seperti GAP Kids dan akuisisi merek baru. Seperti Banana Republic, iklan GAP mengkomunikasikan bahwa pakaian merek GAP memenuhi selera dan gaya pembeli. Pesan tersebut jelas, pakaian GAP dapat dipadankan dengan pakaian merek apapun dari jaket Armani hingga ikat kepala Grand Tepudet. Iklan GAP dan GAP Kids menjadikan citra keren dan berbagai arti simbolis tersebut diletakkan pada pakaian yang dijual. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indra Ramadan. Baiklah, saya Indra Ramadan ingin melanjutkan presentasi kami. B. Apa itu sikap? Sikap merupakan konsep inti dalam ilmu psikologi selam lebih dari 1 abad, serta setidaknya memiliki 100 definisi dan 500 cara mengukur mengenai sikap yang telah diajukan. Walaupun pendekatan dominan terhadap sikap selalu berubah dari tahun ke tahun, hampir semua definisi sikap memiliki kesamaan. Mereka mengacu mengenai cara seseorang melakukan evaluasi. Kami mendefinisikan sikap atau attitude sebagai evaluasi menyeluruh yang dilakukan seseorang atas suatu konsep. C. Sikap terhadap apa? Sikap konsumen selalu terhadap suatu konsep. Kita tertarik atas jenis 2 konsep, yaitu objek dan perilaku. Konsumen dapat memiliki sikap terhadap berbagai objek fisik dan sosial, termasuk produk, merek, model, toko, dan orang. Juga aspek strategi pemasaran. Konsumen juga dapat memiliki sikap terhadap objek yang dapat dihitung seperti konsep dan ide, kapitalisme, harga yang sesuai untuk bensin. Terima kasih. Baiklah, saya Mahendra Wijaya akan melanjutkan hasil presentasi kami. D. Implikasi pemasaran. Tingkatan konsep sikap. Contoh restoran cepat saji, restoran pizza, restoran hamburger, misalnya McD dan juga Burger King. McD Jalan Grand, McD Mall Chester. Makan siang dengan teman di McD Jalan Grand. Makan malam dengan anak di McD Jalan Grand. Makan malam dengan anak di McD Jalan Grand setelah pertandingan sepak bola. Kemudian makan malam dengan anak di McD Jalan Grand dalam rangka perayaan ulang tahun. E. Ekuitas merek. Sikap terhadap merek adalah aspek inti dari ekuitas merek. Ekuitas merek berhubungan dengan nilai suatu merek bagi pemasar dan juga konsumen. Berdasarkan sudut pandang pemasar, ekuitas merek berhubungan dengan keuntungan lebih besar, arus kas lebih besar, dan pangsa pasar lebih besar. Misalnya Marriott memperkirakan bahwa dengan menambahkan nama Fairfield Inn akan meningkatkan tingkat dunia sampai 15% atau indikator dapat dihitung dari nilai merek Marriott. Di Inggris, Hitachi dan GE pernah memiliki pabrik bersama dalam membuat televisi yang mirip untuk kedua perusahaan tersebut. Perbedaan hanya merek tertera di televisi dan harga lebih mahal $75 untuk merek Hitachi.
merefleksikan ekuitas atau nilai merek Hitachi. Berdasarkan sudut pandang konsumen, ekuitas merek atau brand equity berhubungan dengan sikap merek positif atau evaluasi mendukung terhadap merek yang kuat. Berdasarkan pengertian dan kepercayaan, mendukung yang dapat diakses dari memori atau mudah diaktifkan. Saya Teguh Azrianto akan melanjutkan penjelasannya. Penjelasan selanjutnya ialah pembangunan merek. Terdapat taktik membangun merek atau ekuitas merek tersebut. Taktik pertama ialah memberikan secara cuma-cuma. Taktik kedua ialah melakukan hubungan masyarakat seperti sedang berperang. Taktik ketiga yaitu menggunakan internet. Taktik keempat membuat menjadi lucu. Lalu ada sikap terhadap objek. Yang pertama, kepercayaan menonjol. Konsumen memperoleh banyak kepercayaan mengenai produk, merek, dan objek lain di sekitarnya. Secara prinsip, konsumen dapat memiliki kepercayaan menonjol mengenai segala jenis dan tingkatan arti yang memiliki asosiasi dengan produk tertentu. Lalu yang kedua, model sikap multi-atribut. Riset pemasaran yang berfokus pada pembentukan model untuk memprediksi yang dihasilkan oleh proses integrasi. Model sikap multi-atribut menjelaskan proses integrasi pengetahuan produk, evaluasi, dan kekuatan kepercayaan menonjol dikombinasikan untuk membentuk keseluruhan evaluasi terhadap sikap. Baiklah, saya Yusuf akan melanjutkan hasil presentasi kami. 3. Implikasi pemasaran. Para pemasar menggunakan model multi-atribut untuk mengeksplorasi perilaku konsumen. Pemasar menemukan bahwa banyak konsumen lebih mementingkan kualitas dan nilai produk daripada harga. 4. Strategi merubah sikap. Menambah kepercayaan menonjol mengenai objek secara ideal. Meningkatkan kekuatan dari kepercayaan positif yang telah ada. Meningkatkan evaluasi atas kepercayaan kuat yang telah dimiliki. Membuat kepercayaan yang telah ada lebih menonjol. H. Sikap terhadap perilaku. Sikap terhadap perilaku ini telah dipelajari secara intensif. Namun, pemasar cenderung lebih memperhatikan perilaku konsumen yang eksplisit, terutama perilaku pembelian mereka. Dengan demikian, tidak mengherankan upaya riset besar dilakukan untuk membangun hubungan antara sikap dan perilaku. Misalnya, kebanyakan riset pasar percaya dan bertindak atas asumsi bahwa semakin seorang menyukai terhadap sesuatu produk atau merek, dia akan semakin besar kecenderungan orang untuk tersebut akan membeli atau menggunakan produk tersebut atas keinginan mereka. Baiklah, saya akan dilanjutkan pada teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil diskusi kami, yaitu 1. Teori aksi beralasan. Model ini mengasumsikan bahwa konsumen secara sadar mempertimbangkan konsekuensi perilaku alternatif dan memilih salah satu perilaku tersebut berdasarkan konsekuensi yang paling diharapkan. Secara formal, teori aksi beralasan dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana B yaitu perilaku spesifik, B1 yaitu intensi konsumen untuk melakukan suatu perilaku, AACT yaitu sikap konsumen terhadap perilaku yang akan diambil, SN yaitu norma subjektif terkait mengenai orang lain menyetujui atau tidak jika orang tersebut melakukan suatu perilaku, W dan W2 yaitu pengaruh relatif terhadap AACT dengan komponen SN dalam BI. Baiklah, selanjutnya kami mempunyai suatu video iklan yang berjudul Kopi Good Day. Teman gaul itu beda-beda, dari yang funky sampai yang artsy, dari yang sporty sampai yang party. Kau punya banyak rasa untuk teman kau yang beda selera. Kau punya banyak
Kopi Kute, karena gaul perlu banyak rasa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.